Proses scamming atau penipuan yang mungkin akan terjadi, disebar jala. Ada, ini kalau bicara 1 juta aja 10.000 kalau 1%-nya. Ini 105 juta atau bahkan mungkin lebih kalau BPJS tadi 240 juta. Jadi data-datanya luar biasa. Semakin banyak data, semakin peluangnya semakin besar untuk mereka mendapatkan keuntungan. Nah, saya ingin tanya, dengan penipuan ya tentu ya. Yang saya ingin tanya ke Bung Ismail Fahmi, apakah kemudian masyarakat sadar bahwa apa yang terjadi saat ini bisa berpotensi terhadap kehilangan uang di bank, rekening, kartu kredit, penggunaan, dan lain sebagainya? Kalau lihat data ya, kemarin saya share analisis di Drone Bread tentang percakapan netizen terkait Biorka. Saya melihat masyarakat tidak sadar tentang ini. Contohnya saja bahwa harusnya mereka marah kepada Biorka yang membocorkan kan, karena itu membuat mereka jadi berbahaya. Tapi malah sebaliknya, mereka kan malah menjadikan Biorka sebagai pahlawan. Ini kan kebalikan banget. Artinya menunjukkan apa? Masyarakat sangat tidak sadar bahwa di depan mata dia itu, dia jadi kondisi sangat berbahaya, sehingga dia harusnya apa? Marah kepada Biorka, kemudian minta kepada Biorka, pemerintah supaya Biorka ditangkap misalnya. Malah kebalikannya kan. Sensasi kekesan kepada pemerintah, ketidakpercayaan kepada pemerintah itu yang menjadi lebih dominan. Maka di sini betul sekali yang seperti Mas Robi bilang tadi bahwa ini harus ditunjukkan, harus yang penting, bahaya-bahaya yang terjadi itu harus clear. Karena tetap harus melibatkan orang yang bersangkutan, korban yang bersangkutan. Nggak bisa dari data itu langsung ngambil uang, nggak bisa. Jadi orang yang bersangkutan harus dididik, harus diedukasi. Termasuk semua juga oleh pemerintah dan juga tentu oleh perusahaan misalnya, dalam hal ini misalnya lembaga keuangan. Ya betul, itu harus dilakukan. Pertama saya kira calon-calon korban ini, ya, kalau kita ngikutin aturan ya, ini sebenarnya terjadi di semua negara. Ketika terjadi kebocoran, apa yang harus dilakukan? Itu sudah ada protokolnya. Ini harusnya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga. Pertama, notifikasi. Kasih tahu masyarakat bahwa ada kebocoran. Calon-calon korbannya itu kasih tahu. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, apa kemungkinan dampak-dampak kebocoran itu? Ya, ini kan harus dikasih tahu bahwa terjadi seperti Mas Ruby tadi ceritakan, ada scamming, akan ada blast email, mungkin SMS mungkin lewat WA. Yang tadinya dulu kan orang nelpon, halo, ya, tanpa menyebut nama, sekarang langsung bisa bilang, halo Ismail, loh, kok tahu gitu? Jadi seolah-olah seperti teman gitu. Jadi social engineering-nya jauh lebih mudah karena mereka sudah punya data. Ada nomor telepon kan, dari nomor telepon registrasi itu dapat nomor NIK. Dari NIK digabungkan dengan data dari misalnya sumber data yang lain lagi dari KPU, dapatlah nama-nama dia kan, nama-nama keluarganya. Jadi dapat nomor telepon, kita bisa bilang, oh ibumu ini, anakmu ini. Jadi seolah dia langsung percaya. Social engineering-nya biasanya kita harus nanyain ini, itu. Udah nggak perlu lagi, semua data itu sudah tersedia dari kebocoran-kebocoran ini. Ini publik harus tahu, sehingga dikasih tahu apa yang harus mereka lakukan. Makanya ini tahap yang kemudian 3. Semua harus dilakukan, saya kira bisa dilakukan oleh Kominfo, BSSN ya, sejak kemarin, kalau enggak ya udah mulailah dilakukan ya, biar nggak terlambat ini. Masyarakat sudah terlanjur, dia nggak sadar bahwa mereka dalam bahaya, harus dikasih tahu bahwa masyarakat dalam bahaya.